Salam, perkenalkan nama saya Almira Eslivia, NIM 4211969, jurusan Administrasi Publik kelas B semester 6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah Manajemen Konflik dan Bencana dengan tema proyek geothermal Waisano antara penolakan kepentingan pariwisata dan pengurangan energi fosil. Geothermal adalah panas yang berasal dari bumi. Uap air atau sistem dan air panas yang dihasilkan dalam bumi dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas. Selain itu, energi geothermal merupakan sumber energi yang dapat dipengaruhi. Hal itu dikarenakan sumber energi geothermal memiliki dua komposisi, yaitu yang pertama air hidro dan panas atau thermal, di mana cadangan air dapat diisi lagi dari hujan, sedangkan panas secara kontinu dihasilkan oleh bagian dalam bumi. Energi geothermal dihasilkan pada bagian inti bumi dan berjarak sekitar 4000 mil di bawah permukaan. Temperatur yang lebih panas dari permukaan matahari secara kontinu dihasilkan di bagian dalam bumi melalui proses penghancuran partikel radioaktif yang terjadi di semua batuan. Bumi memiliki beberapa lapisan struktur, yaitu yang pertama, bagian inti bumi. Lapisan ini memiliki dua jenis lapisan, yaitu padatan inti yang keras dan inti luar yang tersusun dari lelehan batuan yang sangat panas, biasa disebut dengan magma. Yang kedua, lapisan yang mengelilingi bagian inti bumi dengan ketebalan kurang lebih 1800 mil. Lapisan ini tersusun dari magma dan batuan-batuan. Yang ketiga, bagian kerak bumi merupakan lapisan tertular dari bumi. Tanah pada lapisan ini akan membentuk benua atau daratan dan dasar laut. Beberapa aplikasi dari energi geothermal menggunakan temperatur bumi terdekat dengan permukaan, atau dengan penggunaan utama dari energi geothermal adalah penggunaan langsung dari sistem pemanasan listrik, yaitu penggunaan air panas dan mata air secara langsung dengan mengalir sumur atau penumpang air bawah tanah dan panas atau uap air ke permukaan. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, di mana membutuhkan air atau uap air dengan temperatur yang sangat tinggi sebagai sumber energinya. Penumpakan panas geothermal menggunakan temperatur air yang stabil dan dekat dengan permukaan untuk memanaskan dan mengontrol temperatur bangunan. Sejarah geothermal Waisano. Sejak tahun 2016, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTB atau geothermal di Desa Waisano, Kecamatan Sanong Noam, Kabupaten Manggarai Barat, NTT mulai rencanakan. Dalam perjalanan terdapat pro dan kontra di masyarakat. Warga menolak pembangunan PLTBB. Waisano menilai proyek ini akan sangat berdampak buruk bagi ruangan hidup mereka, kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan antara permukaan, kebun pencarian, sumber air, pusat kehidupan adat, kuburan, dan hutan dan danau. Skeda Pekap. Warga menolak pembangunan PLTPB. Waisano menilai proyek ini akan sangat berdampak buruk bagi ruangan hidup mereka, kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan antara permukiman, kebun pencarian, sumber air, pusat kehidupan adat, kuburan, hutan, dan danau. Skeda Pekap Manggarai Barat mengatakan banyak masyarakat yang menyetujui adanya proyek PLTB dan kebijakan pemerintah terkait proyek geothermal ini harus berjalan sebab merupakan
energi baru dan terbarunya dan berjalan dengan visi Fluor sebagai destinasi pariwisata. Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan di Indonesia atau METI menyebutkan dengan menjaga pengelolaan panas bumi sesuai kaidah teknis yang baik dan benar. Dipastikan warga panas bumi paling ramah terhadap lingkungan. Tidak ada dampak negatif yang berpengaruh terhadap alam dan lainnya. Waisano merupakan salah satu desa selain Sano, Noang, dan Pulau Nucung yang berada di sekeliling Danau Sano Noang, danau vulkanik di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jarak desanya sekitar 22 km dari pertigaan Jalan Negara Trans Flores Ruteng Labuan Bajo. Sesuai data tahun 2019, penduduk berjumlah 1.267 jiwa atau 285 kepala keluarga. Ketua Golo atau Ketua Adat di Kampung Adat Noang Desa Waisano, Maksimum Staman, bercerita sejak tahun 2016 dilaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai proyek pembangkitan listrik tenaga panas bumi atau PLTB atau geothermal dihadiri oleh kelompok masyarakat, pemerintah, dan LSM. Selanjutnya, pada tahun 2017, ada sosialisasi proyek PLTB kembali mencangkup 3 desa sekitarnya Danau Sano Noang yang menghadiri semua tokoh, ketua adat, Bupati Manggarai Barat atau PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, Kementerian Keuangan dan Kementerian SEDM. Selain warga diajak studi banding ke PLTB Patahu di Bandung, ada warga yang melihat langsung ke PLTB Lumbuh Manggarai. Setelah itu sekitar bulan November 2017, PT SMI meminta dilaksanakan studi permukaan untuk menentukan titik-titik yang tidak bisa dilakukan pengoboran dan tempat-tempat yang tidak boleh diganggu seperti kuburan, tempat ritual adat, dan lain-lain. Setelah itu dibuat denah mengenai titik-titik yang tidak boleh digabung. Yang berikut aktor-aktor yang terlibat. Yang pertama, Bupati Manggarai Barat. Yang kedua, Pemkab Manggarai Barat, Ketua Umum Masyarakat, dan Ketua Golo atau Ketua Adat. Akar masalah karena bangunannya proyek PLTB sehingga terjadinya konflik pro dan kontra antara masyarakat setempat dan pemerintah yang bersangkutan karena warga takut proyek tersebut akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup, kesatuan dan utuh tak terpisahkan antara pemukiman, kebun. Bagaimana cara masyarakat mempertahankan Waisano? Adalah warga Waisano tetap menolak adanya proyek geothermal tersebut. Dalam sikap, warga membantah pernyataan dalam kegiatan konsultasi publik di desanya pada tanggal 20 sampai 25 Januari 2022. Eduardus mengutip Skeda, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengatakan bahwa yang menolak hanya segelintir orang dan mengklaim proyek geothermal telah disetujui sebagian warga yang lain. Bahkan diklaim bahwa warga yang mendesak pemerintah untuk segera melanjutkan proyek tersebut. Warga Waisano tetap menolak karena proyek ini akan sangat berdampak buruk bagi ruang hidup mereka, kesatuan utuh yang tak terpisahkan antara pemukiman, kebun pencarian, sumber air, pusat kehidupan adat, kuburan, hutan, dan danau. Upaya penyelesaian konflik. Keuskupan Ruteng melakukan kerjasama yang intensif untuk penyelesaian komprehensif terhadap masalah-masalah sosial yang muncul
dalam rencana eksplorasi geothermal di Waisano, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Kerjasama itu ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan antara pemerintah pusat yang diwakili oleh Dirjen Energi Terbarukan Konservasi Energi di Gereja Katolik Keuskupan Ruteng, dan kegiatan penandatangan nota kesepakatan yang itu berlangsung di Ruteng pada Jumat tanggal 2 bulan 10 2020. Adapun isi nota kesepakatan itu adalah kerjasama yang intensif untuk penyelesaian komprehensif terhadap masalah-masalah sosial yang muncul dalam rencana eksplorasi geothermal di Waisano. Sebelumnya, Uskup Ruteng telah menyampaikan kecemasan dan keberatan sebagian masyarakat lokal terhadap rencana proyek tersebut. Nota kesepakatan ini disusun untuk menjadi payung kerjasama yang mantap untuk menjawab keserahan masyarakat lokal tersebut, sekaligus mencari modal pembangunan geothermal yang mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan lokal serta meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sekian presentasi saya. Terima kasih.